Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Denisa, NIM 11940201148. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa ayat-ayat jurnalistik karena ini adalah salah satu tugas dari dosen Pak Wes, itu mata kuliah jurnalistik dakwah. Jadi saya akan dan harus memenuhi kewajiban tugas ini. Ada 3 kategori yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada perintah bagi jurnalis, larangan bagi jurnalis, dan media bagi jurnalistik. Kategori yang pertama yaitu perintah bagi jurnalis. Itu ada 7. Yang pertama yang disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasatoroduna illa alimil goibi wasayahadati fayunabikum bima kuntum ta'malun, yang artinya bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang goib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua ada dari Quran Surat An-Nisa ayat 83 yang bunyinya wa iza za'ahum amru minal amni awil khawfi aza'u bih walau raduhu riyar rasuli wa illa ulil amri minhum la alima hulazina yastab bitunahu minhum walau la fadulillahi alaihum wa rahmatuhu lataba'tumus syaitona illa qalila. Artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya. Mengetahui dan mereka Rasul dan ulil amri, kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja. Yang ketiga ada dari Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya wal takum minkum umayatuy yad'una ilal khairi wa ya umurana bil ma'ruti wa yan hauna anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang keempat ada dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu in zalaikum fasakum binaba'in fatayabuna an tusibu qaumam bijalhatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang selanjutnya ada dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa zadilhum bilati hiya ahsan inna rabbukana huwa a'lamu biman dala an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahkanlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang keenam, Quran Surat An-An'am ayat 152 yang bunyinya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga as-sudah wa auful kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurbu wa bil ahdillahi aufu zalikum wasakum bihi la'allakum tazakarun, yang artinya dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat
janjimu dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan yang terakhir ada dari Quran surat Al-Zumar ayat 18 yang bunyinya allazina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah ulaikal lazina. Dan yang terakhir ada dari Quran surat Al-Zumar ayat 18 yang bunyinya allazina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah ulaikal lazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab, yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik dan diantaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, selanjutnya ada 4 larangan bagi jurnalis. Yang pertama itu ada dalam Quran surat Nur ayat 12 yang berbunyi laula ijsamitumuhu zanal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairau wa qalu haza ifkum mubin, yang artinya mengapa di waktu kamu mendengar berita bahwa itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak tersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua, Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang bunyinya zalika wa may yu'azim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa hulat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtibur rija minal ausani wajtanibu qaulazur. Artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagumkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-hala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ketiga, Quran surat Nur ayat 19 yang berbunyi innalazina yubibuna antasilal fahisyatu filazina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah walahu ya'lamu wa antum ta'lamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat, Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ya ayyuhallazina umanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabuzu bil alqabi sa'ilimus fusaku badal iman wa malam yatu faulaika humuz zalimun, yang artinya hai orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terakhir yaitu media jurnalistik. Yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 4 allazi ulama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Yang kedua, Quran surat Al-Kahfi ayat 109 kullau kanal bahru midadal likalamati robi lanafidal bahru qabla an tahfada kalimatu robi walau zina bimislihi madada, yang artinya katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya habiskanlah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga, Quran surat Al-An'am ayat 7 walau nazalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi adaidihim laqala zina kunfar in haza ila sihrum mubin, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata ini tidak lain hanyalah sihir nyata. Yang keempat, Quran surat An-Najm ayat 36-37 amlam yunaba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alazi wafa, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima, Quran surat Hud
Al-Mutaffifin ayat 19-20. Wa ma adraka ma iliyun kitabun markum. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis. Dan yang terakhir, yang keenam, Quran surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhi mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.